Halo guys, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Let's check it out. Nah, kalian udah tahu belum sih fakta-fakta mengenai BPR ini? Nah, BPR adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Hal ini sesuai dengan UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian fakta yang kedua, Bank BPR ini biasanya memberikan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, guys. Kemudian fakta selanjutnya, Bank BPR ini menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya, guys. Kemudian untuk mendirikan BPR ini, modal yang diperlukan itu minimum sebesar 50 juta rupiah, guys. Hal ini sesuai Pakto 27 tahun 1988, guys. Nah, dalam BPR ini ada beberapa hal yang dilarang, seperti pertama, menerima simpanan dalam bentuk giro, kemudian ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah disebutkan tersebut, guys. Nah, kemudian kalian udah tahu belum bentuk-bentuk badan hukum BPR ini? Nah, dalam sebuah BPR itu ada beberapa badan hukum ya, guys, mencakup PT, perseroan terbatas, kemudian perusahaan daerah, koperasi, dan bentuk lain yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah, guys. Nah, untuk perizinannya sendiri, BPR itu telah diberikan izin oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, guys. Nah, kemudian dalam pembentukan BPR ini, apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi agar BPR ini dapat dibentuk dan disetujui? Nah, pertama itu susunan organisasi. Dalam BPR ini harus ada susunan organisasi yang jelas ya, guys, seperti ketua, sekretaris, dan lain sebagainya. Kemudian permodalannya juga harus jelas. Kemudian kepemilikannya juga jelas. Kemudian keahlian manajemen di bidang perbankan juga harus jelas ya, guys, agar sebuah BPR ini nantinya tidak amburadul dalam manajemennya. Kemudian kelayakan rencana kerja. Kemudian berkedudukan di kecamatan. Nah, kemudian kalian udah tahu belum sih apa sih permasalahan-permasalahan yang dihadapi BPR ini? Nah, untuk permasalahan di dalam atau internal itu pertama, struktur permodalan yang lemah. Kemudian batasan badan hukum. Kemudian kualitas sumber daya manusia yang relatif juga lemah. Kemudian kendali manajemen dan pembatasan wilayah operasi. Nah, untuk permasalahan eksternal sendiri, biasanya itu ada beberapa permasalahan ya, guys. Antara lain, pertumbuhan ekonomi pedesaan relatif lambat. Kemudian tingkat pendidikan masyarakat ini atau yang nantinya menjadi nasabah itu relatif rendah. Kemudian tingkat pendapatan masyarakat nasabah ini juga rendah, guys. Dan monesitas ekonomi yang belum berkembang karena kegiatan ekonomi masyarakat yang berskala kecil. Nah, itulah pembahasan singkat mengenai Bank Perkreditan Rakyat. Jangan lupa like and subscribe. Matur suwun.